menyimpang dari makalah ini. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak. Sebelumnya, anak-anak yang melanggar norma disebut sebagai anak nakal. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan istilah tersebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Dalam undang-undang ini juga diatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana serta dapat dikenakan hukuman jika terbukti bersalah. UU SPPA menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi untuk menyelesaikan kasus tanpa melalui jalur peradilan formal. Proses diversi dilakukan dengan melibatkan korban, keluarga anak, dan pihak lain yang berkepentingan agar tercapai kesepakatan yang adil. Jika diversi tidak berhasil, anak akan diadili di pengadilan anak, di mana hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sanksi pidana bagi anak maksimal adalah setengah dari hukuman orang dewasa dan tidak boleh melebihi 10 tahun penjara. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan anak semakin meningkat, termasuk kasus kekerasan seksual dan pembunuhan. Salah satu kasus yang menggemparkan terjadi di Palembang pada 1 September 2024, di mana seorang siswi SMP berusia 13 tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 4 remaja di bawah umur. Kasus ini bermula ketika pelaku utama, seorang remaja berusia 16 tahun, mengajak korban menonton pertunjukan, lalu membawanya ke lokasi sepi bersama 3 rekannya. Di sana mereka melakukan kekerasan hingga korban meninggal dunia. Setelah itu mereka bahkan membanggakan perbuatannya. Polisi segera menangkap para pelaku dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa mereka terpengaruh oleh konten pornografi yang sering dikonsumsi. Kasus ini menyoroti dampak negatif media terhadap perilaku remaja serta pentingnya pengawasan orang tua dan pendidikan moral bagi anak-anak. Keempat pelaku, meskipun masih di bawah umur, menghadapi ancaman hukuman berat sesuai dengan UU SPPA. Peristiwa ini menjadi pengingat serius akan pentingnya perlindungan anak, penegakan hukum yang lebih baik, serta peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk moral anak-anak sejak dini. Penetapan sanksi pidana dalam konteks pidana anak berdasarkan pasal 45 KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada 2 opsi bagi seorang anak di bawah umur 8 tahun yang dilakukan tindak pidana. Pertama, jika mereka masih mampu, anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua angkatnya. Kedua, jika anak tidak dapat memperoleh pengasuhan dari orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial. Menurut Undang-Undang SPPA, sanksi pemidanaan anak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, sanksi tindakan, yaitu sanksi yang berlaku bagi pelaku di bawah usia 14 tahun. Sanksi ini meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Yang kedua, sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. A. Sanksi pokok, termasuk peringatan, pidana dengan syarat, termasuk pelatihan kerja, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pembinaan dalam lembaga dan penjara. B. Sanksi tambahan, termasuk perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, dan pidana mati dapat diganti hingga 15 tahun. Yang kedua, keadilan dalam konteks pidana anak. Keadilan dan hukum sangat terkait, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum. Namun, keadilan di sistem peradilan anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 cenderung bersifat parsial dan tidak komprehensif karena adanya miskonsepsi umum tentang restoratif justice sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Prinsip keadilan dalam hukum semakin diperkuat oleh pendekatan modern seperti restoratif justice yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restoratif justice berusaha melampaui hukuman dengan memberikan solusi
yang lebih bermanfaat, seperti kompensasi atau pembinaan. Hukuman yang dibatasi memastikan bahwa anak sebagai pelaku tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan saja, tetapi juga sebagai orang yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Sayangnya, metode ini sering mengabaikan beban emosional dan psikologis yang dialami oleh korban dan keluarga mereka, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan atau pemerkosaan. Hak korban atas keadilan, terutama dalam tindak pidana berat yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau bahkan kematian, sering terabaikan dalam praktik restoratif justice karena fokus utamanya adalah pemulihan pelaku. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam pidana anak harus mempertimbangkan pemulihan pelaku dan pemenuhan hak-hak korban secara seimbang. Salah satu contoh tindak pidana berat anak adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah 13 tahun yang dilakukan oleh remaja 17 tahun sebagai pelaku utama bersama dengan 3 orang lainnya di Palembang pada tahun 2024. Baik, saya akan menjelaskan mengenai diversi dan juga restoratif justice. Diversi merupakan salah satu kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih dikenal dengan mekanisme diversi. Mekanisme ini adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang SPPA juga menyebutkan bahwa proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum wajib diutamakan diversi. Diversi merupakan salah satu perbuatan mengalihkan dari pemecahan kasus yang dilakukan oleh anak di luar peradilan anak. Peraturan tentang diversi juga diatur dalam Undang-Undang SPPA pada pasal 6 sampai dengan pasal 15. Pasal 7 ayat 2 mengatakan bahwa diversi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan penjara pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis. Sesuai dengan aturan tersebut, maka anak yang melakukan perbuatan pidana berat yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan anak yang menjadi residivis tidak dapat dilakukan diversi. Selanjutnya mengenai keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif kemudian muncul sebagai reaksi atas kegagalan sistem peradilan pidana mencapai tujuannya. Salah satu prinsip keadilan restoratif yaitu partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, baik itu korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak dalam suatu forum informal yang demokratis yang menemukan solusi yang positif. Diversi merupakan perwujudan dari restoratif justice dalam melindungi anak yang menghadapi masalah hukum agar proses peradilan anak dapat dilakukan di luar proses peradilan pidana formal, sebagaimana umumnya pada peradilan pada seorang dewasa. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban, anak yang terlibat, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk korban, tujuannya adalah memfasilitasi pemulihan baik itu segi fisik maupun mental akibat tindak kriminal. Sementara dalam konteks anak, penyelesaian kasus biasanya dilakukan di luar sistem peradilan pidana atau melalui diversi, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindak pidana tersebut. Penjelasan umum Undang-Undang SPPA mengungkapkan bahwa tujuan penerapan pendekatan keadilan restoratif dan diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Ini adalah cara menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Yang kedua ada sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan berat. Dalam hal usia pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana dan hanya dapat dikenakan tindakan sosial, seperti rehabilitasi di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Sementara itu, anak yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun dapat dipidana.
tetapi dengan proses hukum yang lebih berorientasi pada pembinaan daripada hukuman semata. Proses hukum terhadap anak yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan tetap melalui tahapan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Namun ada beberapa perbedaan mendasar dengan peradilan orang dewasa. Penyelidikan dan pemeriksaan harus dilakukan oleh aparat kepolisian dan jaksa yang memiliki keahlian dalam menangani kasus anak. Anak juga wajib didampingi oleh penasihat hukum dan pekerja sosial sejak tahapan penyelidikan. Ketika kasus disidangkan, proses persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi identitas anak. Meskipun anak dapat dijatuhi hukuman pidana, hukuman yang diberikan tetap mempertimbangkan usia mereka. Pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang bersalah dijatuhi hukuman maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Jika hukuman bagi orang dewasa adalah 15 tahun penjara, maka anak hanya bisa dihukum maksimal 7,5 tahun. Lebih lanjutnya, jika anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, pada pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi hukuman maksimal bagi anak hanya 10 tahun penjara. Sehingga dalam kasus pemerkosaan, anak hanya bisa dihukum maksimal 7,5 tahun penjara. Sementara itu dalam kasus pembunuhan, ketentuan hukuman bergantung pada jenis pembunuhan yang dilakukan. Jika anak melakukan pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, maka ancaman pidana bagi orang dewasa adalah 15 tahun penjara, tetapi bagi anak hanya 7,5 tahun penjara. Jika pembunuhan dilakukan dengan perencanaan, maka hukumannya mengacu pada pasal 340 KUHP, di mana ancaman bagi orang dewasa berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun karena adanya aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi hukuman anak bagi anak maksimal 10 tahun penjara, maka anak yang melakukan pembunuhan berencana tidak bisa dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Yang ketiga, ada peran hakim dalam menentukan hukuman. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara spesifik mengatur bagaimana jika seorang anak menjadi pelaku sekaligus korban dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam menilai kasus secara keseluruhan. Hakim harus mempertimbangkan fakta di persidangan, seperti yang pertama ada apakah anak pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya, yang kedua bagaimana kondisi mental anak saat melakukan tindak pidana, dan yang terakhir apakah ada faktor eksternal seperti lingkungan atau tekanan sosial yang mempengaruhi perilaku anak. Yang keempat, ada penanganan anak yang menjalani hukuman. Setelah dijatuhi hukuman, anak tidak akan ditempatkan di penjara umum bersama narapidana dewasa, tetapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. LPKA adalah tempat seorang anak menjalani masa pidana karena perbuatan melanggar hukum yang telah dia lakukan. Di LPKA, anak tetap mendapatkan pendidikan serta program pembinaan sosial untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Anak yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, asalkan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman. Lalu yang kelima, ada upaya pencegahan dan penanggulangan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan preventif, yaitu meningkatkan perhatian orang tua, memberikan edukasi hukum sejak dini, serta mengawasi pengaruh lingkungan terhadap anak. Lalu yang kedua ada pendekatan represif, yaitu penegakan hukum yang adil dan pembinaan anak di LPKA untuk memberikan efek jerah serta rehabilitasi sosial.